Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5505. Benar-benar orang yang baik. Saat ini, Kaisar Simei berlutut di sana, menundukkan kepala, dadanya naik turun, tidak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dihargai oleh Qin Chen dengan asal-usul 4 Kaisar Agung, sejak dia diperbudak oleh Qin Chen. Dia menganggap dirinya sebagai budak di bawah komando Qin Chen, hanya berjuang untuknya. Menguasai dan tidak meminta imbalan apapun. Belum lagi sumber dari 4 Kaisar Agung. Bagaimanapun, itulah asal mula Kaisar tertinggi di dunia bawah, jejak apapun darinya sangat berharga bagi dunia luar, bagaimana mungkin memberinya pelayan. Tapi sekarang, melihat sumber dari 4 Kaisar Agung di tangannya, Kaisar Simei merasakan perasaan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, yaitu cinta Tuan Qin Chen padanya. Menghormati. Tuan, selama kamu mau, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Kaisar Simei menggigit bibir merahnya dengan ringan, tampak menyedihkan. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya di sana, memperlihatkan lehernya yang ramping seperti angsa di bawah bagian belakang kepalanya. Melalui lehernya, samar-samar dia bisa melihat tulang selangkanya yang putih dan tanpa cacat. Sosok cantiknya ditampilkan dengan sempurna di depan Qin Chen. Bikin muncrat darah siapapun. Orang ini. Melihat penampilan Kaisar Simei seperti bunga halus yang dipetik oleh Qin Chen, Kaisar Yuming tidak bisa menahan rasa gatal di kulit kepalanya. Orang ini cantik sekali, di zaman kuno, Kaisar dunia bawah tidak tertarik padanya. Namun saat itu, Kaisar Simei selalu memiliki penampilan yang luhur, seperti orang suci, tidak ada yang bisa menyenangkannya. Namun siapa sangka dia akan menunjukkan penampilan seperti itu di depan Qin Chen hari ini. Kaisar Yuming mendobrak mulutnya, aku khawatir dia akan memanfaatkan anak itu Qin Chen hari ini. Tidak hanya Kaisar Yuming, Molly di kejauhan juga samar-samar memperhatikan pemandangan di sini, meliriknya, dan kelopak matanya bergerak-gerak liar. Orang ini, Qin Chen, sangat sering menindas bawahannya, dia benar-benar iblis. Memalukan. Hei, dia benar-benar pemenang dalam hidup. Tapi pikiran di dalam hatinya belum menetap, tapi leluhur iblis Lohu tiba-tiba menghela nafas. Kekuatannya luar biasa, latar belakangnya menghadap langit, harta karunnya seperti awan, dan bahkan ada bawahan yang melemparkan diri mereka ke dalam pelukan mereka, sayangnya. Jika saya memiliki kehidupan seperti itu, saya masih memilikinya. Apa yang bisa saya minta? Kata leluhur iblis Rahu dengan iri, dia hampir tidak melepaskan Halazi. Molly. Dia semakin merasa tidak selaras dengan Rahu Mozusial, nilai apa yang dimiliki Dewa Kekacauan dan Iblis ini. Yang terpenting bagi seorang pria adalah berpikiran tunggal, bagaimana dia bisa mencintai seseorang ketika dia melihatnya. Memalukan. Molly berkata dengan dingin, matanya melihat ke kejauhan, mengingat kemunculan Guru Qian di benaknya, seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila. Tuan Qian, saya pasti akan datang untuk menyelamatkan Anda. Tatapan Molly tegas. Leluhur iblis Rahu tiba-tiba bergidik. Tidak jauh. Qin Chen melirik Kaisar Simei yang menawan, dan berkata dengan tenang. Bangunlah, kamu tidak perlu melakukan ini denganku, kamu hanya perlu berlatih keras untuk meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, dan imbalannya akan lebih sedikit. Bagaimanapun, masih ada pertempuran yang harus dihadapi. Nada suara Qin Chen tenang. Kaisar Simei menggigit bibir merahnya, mengangkat kepalanya, dan menunjukkan matanya yang menyedihkan.
Saya merasa kasihan, dan berkata dengan menawan, "Tuan, sebenarnya, keluarga budak tidak hanya dapat berperang melawan musuh yang kuat, tetapi juga pertempuran, dalam aspek itu. Sebenarnya sangat luar biasa, kuasai atau bisa coba." Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi gelap diam. Sial, apakah Kaisar Simei tidak bisa memahami ucapan manusia? Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia segera berbalik dan pergi. Kaisar Simei melihat sosok Qin Chen yang pergi, menjulurkan lidahnya yang basah dan menjilat bibirnya dengan ringan. Cepat atau lambat, aku akan memberitahu tuannya betapa kuatnya aku. Dia bergumam. Kemudian dia melirik ke arah Kaisar Yuming yang tercengang dan sumber kaisar di tangannya, matanya berbinar, dan dia tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut. "Saudara Yuming, kamu sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar agung." Jawab. "Bukankah itu tidak ada gunanya? Lebih baik aku memberikannya pada adikku, aku yakin aku akan berterima kasih." Kaisar Yuming gemetar, dan kulitnya merinding. "Siapa bilang aku tidak berguna? Kaisar pergi berlatih dulu." Setelah kata-kata itu keluar, Kaisar Yuming buru-buru berbalik dan pergi. Orang ini adalah seorang goblin. 4 Kaisar Agung, pelit. Kaisar Simei mendengus, dan kemudian melihat sumber 4 Kaisar Agung di tangannya, matanya menjadi sedikit gila. Dengan asal-usul ini, dengan waktu yang cukup, dia tidak hanya dapat memulihkan kultivasinya sepenuhnya, tetapi dia bahkan dapat membuat terobosan. Senang sekali memiliki master di sini. Kaisar Agung Simei segera mundur dengan gembira. Di sisi lain, Qin Chen berjalan menuju Molly perlahan. "Molly, iblis Qin ada di sini." Suara tegang Rahu Demon leluhur tiba-tiba terdengar. Molly juga pulih dari kontemplasinya saat ini, dan dia tiba-tiba berdiri dengan sekejap, gugup di dalam hatinya, dan menatap Qin Chen dengan waspada. Saat ini, dia berada di dunia Qin Chen yang kacau balau. Jika Qin Chen memiliki niat jahat terhadapnya, maka dia hanyalah seekor ikan di talenan, siap untuk disembelih. Namun, meski gugup, Molly tetap memasang ekspresi tenang di wajahnya. "Apakah ada yang salah?" Dia berkata dengan ringan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ekspresi ketidakpedulian. Qin Chen melirik Molly, "Kamu tidak perlu terlalu gugup." "Siapa yang gugup?" Molly mendengus, ototnya semakin menegang. "Kalau kamu tidak gugup, kenapa kakimu begitu keras? Hampir saja tertancap di tanah." Qin Chen melihat ke arah kaki Molly, otot-otot di kakinya tegang, dan separuh kakinya sudah tenggelam ke dalam lumpur. Molly melirik kakinya, wajahnya langsung memerah, dan dia segera menariknya keluar. "Aku tidak gugup, aku hanya berlatih jongkok." Berjongkok. Qin Chen memberi. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan begitu dia mengangkat tangannya, segumpal sumber Kaisar Yan dari 10 istana dan dunia bawah dari 5 gunung suci jatuh ke tangan Molly. Molly tercengang, "Kamu adalah..." Qin Chen berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu gugup, kamu belum aman, dan aku akan melepaskanmu ketika aku sampai di tempat yang aman. Sinar asal, kamu ambil dan berlatih keras di sini, seharusnya bisa banyak membantu kamu." Dan terinspirasi. Aku tidak menginginkan barang-barangmu." Wajah Molly jelek, dan tanpa sadar dia ingin mengembalikan asalnya ke Qin Chen. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen berbalik dan pergi. "Terimalah, ini yang pantas kamu dapatkan. Aku, Qin Chen, memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, jadi mengapa aku harus peduli dengan ini? Terlebih lagi, meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu datang ke dunia bawah, aku bisa pelajari lebih banyak tentang musuh dan tingkatkan kekuatanku, tidak ada salahnya bagimu. Anda tidak ingin mati di dunia bawah ini, bukan?" Suara itu perlahan melemah, dan Qin Chen sudah pergi, menghilang dari pandangan Molly. Molly tercengang. Dia melihat punggung Qin Chen yang menghilang, lalu pada asal-usul Kaisar Agung di tangannya, matanya sedikit berkedip, dan diam-diam menyingkirkan asal-usul 4 Kaisar Agung. Pria yang baik. Leluhur iblis Rahu tidak bisa menahan nafas. Molly secara mengejutkan tidak membantah atau berbicara kali ini, hanya berdiri diam, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan.
Leluhur Iblis Lohu melanjutkan. Ngomong-ngomong, 4 Kaisar Agungmu akan mencetak setengah dari poinku, kan? Lagi pula, tanpa aku sebelumnya, kamu tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Si Huang dan membantu Iblis Qin itu. Kan? Pada titik ini, leluhur Iblis Lohu tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Hei, Molly, menurutmu apakah aku sekarang adalah orang nomor 1 di alam semesta purba? Proyeksi ganda. Itu juga sangat luar biasa. Gulungan. Molly terdiam. Hei, kamu sudah tidak bugar sekarang, kamu jauh di belakang Iblis Qin itu. Leluhur Iblis Lohu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Diam. Wow. Kemudian, hanya suara rengekan leluhur Iblis Rahu yang tersisa, jelas jiwa itu disegel oleh Molly. Di dunia yang kacau, Qin Chen mendatangi Wangu Mingzu dan yang lainnya lagi. Cepat dan beri penghormatan kepada Tuan Muda Chen. Begitu Qin Chen tiba, sebelum dia dapat berbicara, Wangu Mingzu sudah berteriak. Temui tuannya. Saya telah melihat Chen Sao. Tanpa mulut leluhur hantu, leluhur iblis darah, iblis tua dari hantu misterius, leluhur patung batu, batu tua, cacing pemakan jiwa, lalat hantu bermata 1000. Nenek moyang naga, Kongming tua setan, nenek moyang buaya virtual, penguasa penjara hitam, penguasa alam jiwa, dan semua orang sudah. Setelah memberi hormat satu demi satu sebelumnya, mereka semua sangat bersemangat. Membunuh klon proyeksi 4 kaisar besar. Suatu kehormatan apa ini? Dulu mereka bahkan tidak berani memikirkannya, namun sekarang sudah terwujud dengan bantuan Qin Chen. Bagaimana hal ini tidak membuat mereka bersemangat? Pada saat ini, hati semua orang penuh dengan kegembiraan, dan mereka takut Qin Chen tidak akan ragu untuk meminta mereka mati secara langsung. Kamu tidak harus terlalu sopan. Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung membantu semua orang berdiri, lalu dia melambai lagi. Ledakan. Di tangan Qin Chen, aura menakutkan dari Kaisar Agung menghilang, dan asal mula banyak proyeksi Kaisar Agung muncul di tangannya secara instan. Ini adalah kekuatan asli yang tersisa di tubuh banyak kaisar besar dunia bawah di bawah komando Laut Mati. Anda dapat memilih untuk berlatih sesuai dengan atribut Anda sendiri, untuk meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia mengirimkan asal-usul Kaisar Agung ini kepada semua orang dalam sekejap. Leluhur Myriad Bone Netherworld, kamu bisa mendistribusikannya, kata Qin Chen ringan. Ya Tuan Muda Chen, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi kepercayaan Tuan Muda Chen. Wan Gu Mingzu sangat bersemangat hingga dia hampir tersenyum. Sial, banyak sekali asal-usul kaisar yang hebat. Saat dia bekerja dengan Kaisar Nether sebelumnya, meskipun dia memiliki status yang luar biasa di dunia bawah, dia hanya berpura-pura sedikit terpisah. Kapan asal-usul kaisar bisa dialokasikan? Cek-cek, asyiknya mengikuti Sao Chen. Penguasa lain dari area terlarang juga gemetar kegirangan, jika mereka bisa mendapatkan jejak sumber kaisar, basis budidaya mereka pasti akan membuat terobosan. Dan mereka akan dapat melihat ranah kaisar lebih jauh lagi. Berkultivasi dengan keras, masih ada pertempuran yang menunggumu, Qin Chen mengingatkan. Tuan Chen, jangan khawatir, bawahan harus melatih mereka dengan baik, itu benar. Wangu Mingzu sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyarankan. Tuan Chen, sebenarnya, Anda dapat membiarkan Tuan Yuming mengajar semua orang sendiri. Bagaimanapun, dia menganggur. Itu juga menganggur, dengan ajarannya, kekuatan semua orang pasti akan meningkat lebih cepat, dan mereka juga bisa. Hindari banyak jalan memutar. Kaisar Nether menegaskan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.